sebelumnya izin perkenalan dulu ya. Nama A Farudin Lukman Hakim, AA dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Garut. Kakak AA tinggal di Garut, Kampung Babakan Salawi, Kecamatan Tanggongkaler, Desa Cemara. Sekarang bimbing doa dulu ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillahi ta'ala wa raja'ati kulli syari'at wa biniyati suka mahabba ila Allah subhanahu wa ta'ala wa biniyati suka mahabba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati qabul ma'ina rabbal mursalin wa biniyati istiqamah talabul ilmi wa biniyati bibarakati talabul ilmi wa biniyati nyasari awani wa biniyati qabul jami'a qabla lajati wa biniyati adkhulul jannah bi ghairi hisab wa biniyati marhamatin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul billahi lahum al-fatihah. Pulang pergi doa di asrama. Ya, sebelumnya ya. Tadi mulai pembelajaran kita ya semangat dulu ya intinya ya. Ketika ketika anak mengucapkan selamat siang, kalian semua mengucapkan siang. Bismillah, alhamdulillah, Bapak jawab. Yang berinya siang. Baik. 1, 2, 3. Selamat siang. Ketika mengucapkan selamat siang, kalian semua mengucapkan siang. Bismillah, la haula, alhamdulillah. Siap? Sekarang dari Putri dulu. Ya. Baik. Selamat siang. Sekarang dari Putra. Selamat siang. Yang materi sekarang apa? Tapi kata Bu Yasmin yang ini. Untuk pembahasan pada hari ini kita akan yang pertama membahas mengenai Quran surat Al-Baqarah, yakni surat yang ke-80 ayat 1 sampai 10, yang kedua Quran surat Al-Mujadilah surat yang ke-58 ayat 11, dan yang ketiga konsep ilmu dalam Islam. Baik, untuk yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah surat yang ke-80 ayat 1 sampai 10. Satu kali, kalian satu kali ya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.
Quraisy pada zaman itu. Akan tetapi ketika momen mengajarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datanglah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian pada saat itu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu, tetapi dengan tidak menunjukkan muka yang suram. Maksudnya di sini adalah bahwasanya Abdullah bin Umi Maktum, karena dia itu mendatangi Nabi Muhammad SAW itu karena dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditutup dengan ayat 10, engkau Nabi Muhammad telah mengabaikannya. Baik, sebelum materi yang kedua kita refleksi dulu ya, biar tidak suka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
imani dan ahli ibadah bersatu itu tidak boleh saling membedakan, harus bersama-sama dalam kebaikan. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kita dimanapun, kapanpun berada di alam dunia ini, kita itu harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melakukan kesalahan, tetapi kita itu tidak boleh berputus asa. Ketika kita melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang tidak baik, alangkah baiknya kita itu harus mengucapkan astagfirullah. Dan ketika kita melakukan kebaikan ataupun perbuatan yang baik, baik itu untuk diri kita, orang lain, itu juga kita harus selalu pandai-pandai bersyukur, karena bahwasanya sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat itu bahwasanya itu adalah karena hakikatnya dikerjakan oleh Allah Subhanahu. Ketiga yaitu mengenai konsep ilmu dalam Islam. Karena bahasa bahwasanya ilmu itu berarti pengetahuan. Secara istilah bahwasanya pengetahuan yang dihimpun melalui metode ilmiah. Modal memperoleh ilmu bisa dari akal, pasti, pendengaran, penglihatan, pengamatan, keinginan, usaha, percobaan, dana, waktu, dan guru. Sikap yang harus dimiliki pencari ilmu: fokus, konsisten, disiplin, dan kontinu. Manfaat memiliki ilmu: kita itu dapat membedakan benar dan salah, meninggikan derajat manusia, dihargai orang lain, meraih kebahagiaan dunia akhirat sebagai awal jariah dan modal menjalani kehidupan. Etika dalam majelis ilmu, diantaranya saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertegang rasa bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di depan, dan bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang. Kemudian keutamaan ilmu. Ilmu hanya dimiliki oleh manusia. Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada malaikat karena ilmu. Ilmu sebagai sarana untuk bertakwa. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Ilmu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Ilmu sebagai petunjuk menuju keselamatan. Kebahagiaan dunia dan akhirat diraih dengan ilmu. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Ilmu menjadikan manusia menjadi terhormat dan bermartabat. Malaikat, hewan, dan tuhan mendoakan orang yang sedang mencari ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu dinilai sebagai benar. Saya pada intinya itu bahwasanya kita itu tidak boleh lelah dalam menuntut ilmu, baik itu lelah, pahit ataupun susah, karena nanti juga akan ada hikmahnya ya. Surat yang ke-58 ayat 1 sampai 10 mengandung beberapa hal tentang etika pengajaran, antara lain sebagai mukmin yang pertama wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan penyerahan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawatan dulu tidak apa-apa. Udah turun ini. Selawat sekali.
bermanfaat. Dan semoga kita semua dimudahkan dan dilancarkan untuk mengamalkannya. Untuk terakhir, mohon maaf bila mana dalam penyampaian ada silap baca. Dimaafkan? Untuk kalian bikin doa dulu penutupan. Weh,